Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, ibu dan bapak, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kali ini saya hanya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua sekaligus mengingatkan bahwa manusia itu diberi 4 sifat. Nah, sebelum ke sana, bahwa kita ketahui bersama bahwa Allah itu menciptakan manusia seperti kita ini dalam bentuk yang sama, secara fisik bentuknya sama. Fisik itu bisa diraba, bisa dilihat, dipegang, bisa kelihatan tampak mata. Itu misalnya masing-masing kita diberi tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Itu semua sama, Allah menciptakan semua sama. Namun juga Allah membenamkan dalam jiwa kita 4 sifat yang saya sebutkan tadi. Di mana 4 sifat tadi satu sama lain itu saling tarik-menarik. Apa 4 sifat itu? 4 sifat itu ialah yang pertama sifat hayawaniyah. Apa hayawaniyah itu apa? Itu sifat kebinatangan. Jadi setiap kita dibenamkan dalam jiwa kita yang tidak berwujud fisik tadi sifat kebinatangan. Seperti apa sih kebinatangan itu? Ya, binatang itu keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk tidur, keinginan untuk bercinta, bahkan keinginan untuk melampiaskan hawa nafsu. Tidak peduli kita tuh dari golongan apa, entah itu ustadz, entah itu masyarakat biasa, manusia biasa, dibenamkan salah satu sifat hayawaniyah tadi. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua ialah sifat syaitoniah. Nah, ini sifat-sifatnya setan. Ini selalu ingin berbohong. Entah itu pada diri sendiri, pada orang lain, berbohong kepada istrinya, pada suaminya, pada anak-anaknya, pada lingkungan. Itu keinginan berbohong itu masih ada. Keinginan berbohong, keinginan mewakili, keinginan untuk menghasut sana sini, memprovokasi sana sini, itu sifatnya setan. Kemudian yang ketiga itu sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu ingin mengakuisisi, menguasai yang besar, menguasai yang kecil, yang pintar menguasai yang bodoh, yang hebat menguasai yang tidak hebat. Pokoknya bahasa singkatnya serakah. Aku pengen tak kuasai kan. Misalnya seperti itu. Sehingga ini disebut sifat sabu'iyah. Kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan sifat yang satu ini ya memang berbahaya. Biasanya orang kadang kalau lagi emosi itu ini sering muncul. Kemudian yang keempat yaitu sifat malakiyah. Malakiyah ini sifat-sifat kemalaikatan ya. Nah, sifat malaikat ini muncul kita selalu ingin berbuat baik, ingin bersedekah, ingin membantu sesama. Pokoknya yang baik-baik. Nah, sifat yang keempat ini sering dan biasanya muncul di saat-saat bulan suci Ramadan ini. Setiap kita mesti akan muncul sifat yang keempat ini tadi. Pengen
donodriyah, kepengen berbuat baik itu muncul. Lah, hadirin sekalian, bagaimana supaya 4 sifat ini tadi kan sudah saya sampaikan, saling tarik menarik, saling mempengaruhi. Bagaimana supaya sifat yang 4 ini bisa kita jaga sampai kapanpun kita jaga, sehingga yang 3 sifat kurang baik tadi bisa kita tekan seminim mungkin supaya dia tidak menjadi dominan dalam jiwa kita, karena ini memang tidak kelihatan ya, namanya sifat kan tidak kelihatan. Namun kadang-kadang manusia itu sekali tempo kalau berinteraksi dengan masyarakat ini kadang suka muncul sifat-sifat yang semacam ini. Nah ini sekali lagi monggo, tadi di depan saya sudah mengajak kita semua untuk kita menjaga di saat sifat yang keempat, sifat kemalaikatan yang keempat yang muncul pada diri kita, monggo kita jaga sampai kapanpun. Kalau nanti misalnya dirasa Ramadan wis entek kok mulai surut sifat yang keempat, ya kita lanjutkan lagi dengan cara puasa Senin Kemis. Kalau masih kurang ya puasaan Daud. Ini dalam rangka untuk menjaga sifat kita yang keempat tadi, sehingga yang 3 sifat tadi tidak mendominasi. Intinya adalah kembali kepada kita semua, kepada panjenengan semua, pandai-pandai kita memanage, menjaga agar sifat yang keempat ini tadi begitu dominan dalam jiwa kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada jenengan semua. Monggo kita berlomba-lomba untuk menjaga, memanage sifat yang keempat ini tadi supaya terus berjalan sampai kapanpun, tidak luntur dengan 3 sifat yang lainnya tadi. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.